Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Mesari, NIM 2002030051, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Cindy Wulandari MKOM yang terdiri atas basis data pada pertemuan 9 dan 10, e-commerce pada pertemuan ke-13, dan terakhir kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke, pada pertemuan 9 dan 10 kita telah mempelajari basis data, di mana basis data adalah sekumpulan data yang saling berelasi menurut aturan atau tatanan tertentu. Basis data merupakan himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Di mana sistem basis data atau DBMS yang merupakan kumpulan logam yang digunakan user untuk manajemen database atau create maintain. DBMS mencangkup proses defining, manipulating, sharing. Adapun defining itu database mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan constraint dari data yang disimpan dalam database. Manipulating yaitu database yang mencangkup berbagai fungsi dan query untuk mendapatkan data yang dicari, termasuk operasi insert, update, dan delete, serta dalam generate report data. Selain kedua itu, ada juga sharing yang merupakan database yang dapat diatur untuk dapat sharing multiple user dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Fungsi yang lebih penting dari DBMS adalah proteksi dan maintain, di mana proteksi mengandung sistem protection yang menangani kondisi multifunction atau crash baik pada hardware ataupun software. Juga mengandung security protection yang menangani kesuksesan oleh user terlarang. Maintain mengandung sistem maintaining yang selalu meningkatkan kebutuhan perubahan tiap waktu. Adapun tujuan basis data count. 1. Ketersediaan availability, yaitu pemilihan data yang sifatnya spesif dari database aktif. Yang kedua, adanya kelengkapan atau complete, yaitu kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Yang ketiga, keamanan atau security, memberikan keamanan atas hak akses data. Yang terakhir, kebersamaan pemakaian atau shareability bersifat multi-user. Selain dari tujuan basis data, sistem basis data juga memiliki komponen-komponen yang sangat penting, yaitu perangkat keras atau hardware yang mencakup komputer, memori, stroke atau hard disk, peripheral, dan lain-lain. Yang kedua, sistem operasi, operating system, merupakan program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan diskot komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Yang ketiga, basis data atau database, untuk menyimpan berbagai objek database, struktur tabel, indeks, dan lain-lain. Berikutnya ada DBMS atau Database Management System, yang merupakan perangkat lunak yang memainkan data dalam jumlah besar. Yang berikutnya ada pemakai atau user, para pemakai database. Terakhir ada aplikasi perangkat lunak lain yang merupakan program lain dalam database DBMS. Berikutnya ada sistem file data. Sebelum ditemukan konsep DBMS, penyimpanan data menggunakan file yang dikelola oleh suatu program. Kelemahan sistem ini adalah 1. Pengulangan data dan data yang tidak konsisten. Yang kedua, kesulitan dalam mengakses data. Yang ketiga, akses data secara bersamaan dapat menghasilkan data yang tidak sesuai. Yang keempat, masalah keamanan data. Dan yang terakhir, masalah integritas data. Di sini juga ada abstraksi data, di mana DBMS memiliki keunggulan sebagai untuk menyembunyikan kompleksitas dari struktur data. Abstraksi data terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada level fisik, yang kedua ada level konseptual, dan yang ketiga ada level view. Dapat dilihat di samping ini, bahasa database dibagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama Data Definition Language atau DDL, dan kedua Data Manipulation Language, dapat disingkat menjadi DML.
di mana data definition language atau DDL itu menggunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, mengubah struktur tabel, dan sebagainya. Data definition language atau DDL ini juga merupakan sebuah skema database dibuat berdasarkan sekumpulan definisi-definisi yang diekspektasikan dalam sebuah bahasa khusus yang disebut dengan definition language atau DDL. Di samping itu, yang kedua ada data manipulation language atau DML yang dimaksud dengan manipulasi data berarti satu, retrieval, yaitu mengambilkan informasi dari database. Yang kedua, insertion, yaitu menambahkan data baru ke database. Yang ketiga, deletion atau menghapus data dari database. Modification, yaitu mengubah database dalam database. Selain dari keempat manipulation itu, DML juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada prosedural, yaitu DML yang diminta user untuk menentukan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya. Yang kedua, ada non-procedural, yaitu DML meminta user untuk menentukan data apa yang dibutuhkan tanpa menjelaskan cara mendapatkannya. Selain dari database yang telah saya jelaskan kepada teman-teman sekalian, di sini juga di basis data juga terdapat database manager dan database administrator, di mana database manager adalah modul yang menyediakan interface antara level rendah data yang tersimpan di database dengan program aplikasi dan query. Bisa kalian lihat di PPT di sebelah saya ini. Selain itu, sama dengan database lainnya, database manager ini juga memiliki tugas sendiri loh. Yang pertama, berinteraksi dengan file manajernya. Yang kedua, menjaga integritas dan keamanan datanya. Yang ketiga, backup dan recovery. Yang terakhir, mengendalikan konsistensi dan konsistensi data. Berikutnya ada juga database administrator, yang merupakan seseorang yang bertugas mengendalikan data dan program untuk mengaksesnya. Sama dengan database manager tadi, database administrator ini juga memiliki tugas sendiri. Yang pertama yaitu untuk mendefinisikan skema database-nya, yang kedua mendefinisikan metode untuk mengakses data dan struktur penyampaiannya, yang ketiga memodifikasikan fisik penyimpan dan skema data, yang keempat memberikan otorisasi hak akses data atau granting, dan yang terakhir menentukan integritas contracts-nya. Di sini juga ada terdapat database user. Yang terakhir ya. Penggunaan dalam database ini terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, ada application program. Yang kedua, sophisticated user. Yang ketiga, specialized user. Dan yang keempat, naive user. Di sini saya akan menjelaskan struktur sistem keseluruhannya. Komponen sistem database. Yang pertama ada file manager, ya untuk mengolah alokasi space di dalam media penyimpanan atau HD-nya. Yang kedua ada database manajernya untuk menyediakan interface untuk menuliskan program aplikasi ke level rendah penyimpan data. Yang ketiga ada query processor yang digunakan untuk menerjemahkan kalimat dalam query menjadi instruksi bahasa level rendah. Yang keempat ada DML Pro Compiler dan yang terakhir ada DDL Compiler. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya atau materi pada pertemuan ke-13. Di sini bisa kita lihat ada e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce. Definisi dan konsepnya. Di samping itu dapat kita didefinisikan dari beberapa perspektif, salah satunya komunikasi dan pembelajaran, di mana komunikasi memiliki arti sendiri dan pembelajaran juga memiliki arti sendiri. Komunikasi contohnya untuk pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan atau sarana elektronik lainnya. Pembelajaran
Contohnya sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan. Setelah saya menjelaskan apa itu e-commerce, di sini juga terdapat struktur dan klarifikasi dari e-commerce ini. Terdapat dua tipe umum e-commerce. Yang pertama ada business to consumer B2C dan ada juga business to business B2B. Nah, di mana business to consumer B2C adalah transaksi online terjadi antara perusahaan dengan konsumen individual. Misalnya kalian akan beli sesuatu online di sebuah perusahaan. Yang kedua ada business to business B2B yang merupakan perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan lain. Misalnya kalian memiliki perusahaan dan ingin mengajak kerjasama perusahaan yang kalian tertarik itu kan seperti itu. Berikutnya ada juga struktur dan klarifikasi e-commerce, yaitu infrastrukturnya, internet, intranet. Selain infrastruktur, e-commerce juga ditunjang oleh 5 pilar. Apa itu internet? Internet adalah jaringan global. Intranet adalah jaringan milik perusahaan global. Extranet adalah jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa intranet. Yang dimaksud dengan selain infrastruktur e-commerce juga ditunjang oleh 5 pilar adalah SDM atau people, yang kedua ada peraturan atau perundangan public policy, ya ada juga pemasaran dan pemikiran, marketing, advertisement, ada juga layanan, mendukung, support dan service, ada juga kemitraan usaha, business partnership. Bagaimana model bisnis di e-commerce? Nah, di sini bisnis modelnya melakukan usaha yang dapat menghasilkan revenue bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Baiklah, memasuki materi berikutnya, materi terakhir pada pertemuan ke-14, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di mana menurut H.A. Simon pada tahun 1987, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Di sini, detail kecerdasan buatan dapat dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama, ada sudut pandang kecerdasan, yaitu kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, ada sudut pandang penelitian, yaitu kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Berikutnya, yang ketiga ada sudut pandang bisnis, di mana kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Dan yang terakhir ada sudut pandang pemrograman, yaitu kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Sama dengan materi-materi sebelumnya, artificial intelligence ini juga memiliki 2 bagian utama. Yang pertama ada basis pengetahuan atau knowledge base, yang artinya berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lain. Yang kedua ada motor inferensi atau inference engine, yang artinya kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Juga terdapat konsep kecerdasan buatan, yaitu ada Turing test, pemrosesan simbolik, heuristik, inferensi, C1, dan pencocokan. Di mana Turing test yaitu metode pengujian kecerdasan Alan Turing. Proses ini melibatkan
Seorang penanya manusia dan dua objek yang ditanyai. Pemrosesan simbolik yaitu sifat penting dari artificial intelligence adalah bahwa artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Berikutnya inferensi. Apa yang dimaksud dengan inferensi? Inferensi yaitu penarikan kesimpulan atau adalah artificial intelligence mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan reasoning, termasuk di dalamnya proses inference berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lainnya. Yang terakhir, juga ada pencocokan pola, di mana pattern matching berusaha untuk menjelaskan objek kejadian events atau proses dalam hubungan logik dan komputasional. Juga ada tujuan dari kecerdasan buatan. Ada 3, yaitu yang pertama membuat komputer lebih cerdas, yang kedua mengerti tentang kecerdasan, dan yang ketiga membuat mesin lebih berguna. Dan yang terakhir, what is artificial intelligence? Di sini ada thinking humanly, ada thinking rationally, dan acting humanly, dan acting rationally. Yang thinking humanly artinya sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua ada thinking rationally yang berarti sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga ada acting humanly, sistem yang bertindak seperti manusia. Dan yang terakhir ada acting rationally yang artinya sistem yang bertindak secara rasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari pertemuan ke-9, 10, 13, dan 14. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.